Baik, saya ingin menuju ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, tapi tadi ada juga sudah sempat kita bahas sebelumnya, tapi juga menjadi pertanyaan ini dari Mas Burhanuddin Muhtadi tadi. Apakah kira-kira nantinya Caimin atau PKB ini bersedia kalau misalkan capresnya bukanlah dari PKB, meskipun disampaikan tadi bahwa keduanya ketua umum ini sama-sama seia sekata sepakat untuk memutuskan sesuatu hal? Ya, kalau soal pertanyaan terkait Caimin kan lebih pas ditanyakan ke beliau. Tapi yang jelas aturan mainnya di koalisi, capres dan cawapres yang diputuskan oleh dua partai ini melalui kesepakatan antara Pak Prabowo dan Caimin. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Tapi kalau misalnya nanti kemudian Gerindra membuka koalisi terhadap partai lain, katakanlah KIB masuk bergabung dengan KIR, artinya kan sama tinggi, sama kuat, seimbangnya tadi kan antar ketua umumnya lebih banyak. Nah ini bagaimana kemudian nanti agenda dari Gerindra untuk bisa menyamakan visi itu? Ya, saya pikir kembali lagi ke rumus yang pertama, ya, dan pasti akan dibicarakan oleh para ketua-ketua kami semua dengan arif dan bijaksana. Ya, pasti pada akhirnya akan ketemu solusi. Oke, baik. Kita nanti akan melihat akan seperti apa solusinya. Kita juga ingin dengar suara dari Bang Doli. Bang Doli, ini juga cukup menarik bahwa salah satu partai dari KIB ini, P3, katanya mau mengusung, ini gosip di luarnya ya, mau mengusung Sandiaga Uno jadi cawapres. Tapi mungkin bukan dari koalisi dari KIB yang kita bahas saat ini. Bagaimana kemudian komentar dari Golkar sendiri kalau memang seandainya keluar akan sesolid apa KIB ini? Nanti kita akan coba bersama-sama. Tapi saya kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Angka ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, saya ingin ke Bang Doli, tapi sebelum kita menuju ke soal P3 yang masih menjadi tanda tanya, tapi ini cukup menarik juga. Di Golkar itu kan ada dua tokoh ya, yang elektabilitasnya ini selalu masuk nilai yang lumayan lah begitu dari hasil survei. Ada Pak Erlangga Hartarto dan juga ada Ridwan Kamil. Kalau seandainya memang oke nih nanti sama Gerindra, kan tampaknya Ridwan Kamil itu lebih familiar buat anak muda, kemudian juga suara di Jawa Baratnya lebih banyak. Itu gimana nanti akan memilih di antara dua ini kalau kita berbicara ke depannya? Kita berdasarkan pada keputusan partai saja, dan sejak awal pada saat Pak Ridwan Kamil juga bergabung, beliau juga sudah tahu dan kami juga menegaskan bahwa kalau urusan Pilpres itu kami sudah punya keputusan tadi ya di Munas dan kemudian di Rapimnas, dan calon kita itu Pak Erlangga Hartarto. Jadi kalau bicara tentang Pilpres itu prioritas itu di Pak Erlangga Hartarto gitu. Dan kita pada saat bicara dengan Pak Ridwan Kamil ketika dia bergabung, kita bicara tentang bagaimana strategi menangkan Golkar pada pemilu 2024, ya, tidak bicara tentang Pilpres. Gitu. Tapi apakah kemudian memasukkan tokoh Golkar ke dalam satu pasangan ini menjadi harga mati buat Golkar, atau masih bisa legowo jika kemudian tidak ada calon kader Golkar di capres atau cawapres? Sampai sekarang kita masih memutuskan dan berkeinginan berjuang keras untuk tetap bagaimana Golkar punya calon presidennya yang akan kita usung bersama dengan koalisi manapun nanti yang akan terbentuk. Oke, baik. Nah kalau soal P3 tadi gimana nih untuk merespon ini? Karena kan saling berkaitan satu sama lain. Nah kita punya kesepakatan juga di koalisi Indonesia Bersatu ini. Sama juga tadi Pak Habibur Rahman mengatakan punya kesepakatan di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu ya. Jadi kita menghargai masing-masing partai itu punya kedaulatan, punya keputusan sendiri-sendiri ya. Itu yang juga sudah yang sudah ditunjukkan kebesaran oleh teman-teman P3 dan PAN. Sejak awal kan P3 sama PAN itu tahu bahwa Golkar ini sudah punya calon presiden. Sebelum koalisi Indonesia Bersatu ini terbentuk, mereka sudah tahu Golkar sudah punya calon presiden. Tapi mereka bersedia untuk mengkoalisi. Kenapa? Nah, karena kita ingin bicarakan tadi untuk membangun konsepsi Indonesia setidaknya 5 tahun depan seperti apa, punya kesamaan antara Golkar, P3 dan PAN. Bahwa kemudian nanti konsepsi ini setelah jadi, siapa yang akan mengusungnya, paket mana capres dan cawapres, kita sepakati waktu itu nanti ada momentumnya untuk membicarakan itu. Nah, jadi kami tidak ada persoalan ketika misalnya waktu itu PAN membuat Rapimnas ya, memutuskan beberapa nama ya, ada 9 nama pada saat itu ya, termasuk Pak Ganjar. Kemudian waktu itu ada acara apalagi di Jawa Tengah, PAN mengundang Pak Ganjar dengan Pak Erik.
itu konteksnya bicara tentang PAN. Sama juga kami membicarakan Golkar calon presiden ya Erlangga. Nah sama juga dengan P3, saya kira baru ini nih hari ini P3 resmi dibuat dalam Rapimnasnya akan membicarakan mengenai Pilpres. Ada pertemuan tidak dengan antara dari KIB sendiri, rencana pertemuan untuk membahas soal capres dan juga cawapresnya, dan juga soal mungkin ada kaitannya dengan pertemuan antara Pak Erlangga Hartarto dengan Prabowo Subianto? Pasti ada. Jadi kapan rencananya? KIB ini kan setelah dibentuk kami buat ada tim-tim ya. Baik. Yang selalu terus intensif bertemu ya, mematangkan tadi soal konsepsi narasi besar yang kita mau usung nanti dalam Pilpres, terus kemudian berdialog dengan masyarakat dengan konsepsi itu. Nah bicara juga tentang bagaimana nanti mekanisme pembentukan penetapan capres-cawapres. Nah itu tim-tim itu sering bertemu. Nah apalagi ini sekarang ini pasti akan bertemu di tingkat yang lebih tinggi. Tim-tim itu lagi. Lebih bukan intens saja di tim, tapi sudah udah mengakhiri pengambilan keputusan. Dalam waktu dekat ini pasti akan ada pertemuan antara 3 ketua umum itu, antara Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan, dan Pak Mardiono. Baik, saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, katakanlah jika kemudian koalisi besar ini terbentuk, KIB dan juga KIR bersatu begitu, siapa kemudian pasangan calon capres dan cawapres yang menurut Anda potensial untuk berhadapan dengan koalisi Anies dan juga Ganjar Pranowo? Begini Alfat ya, kalau kita lihat 4 poros koalisi yang sudah ada, pertama adalah koalisi perubahan, yang kedua adalah koalisi kebangkitan raya, ketiga adalah PDI Perjuangan sendiri karena cukup menominasikan capres-cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, dan terakhir adalah koalisi Indonesia Bersatu. Dari 4 poros koalisi yang ada, saya terus terang harus mengatakan tanpa mengurangi rasa hormat ya, saya dekat sama Pak Erlangga, sama Pak Zulkifli Hasan maupun Pak Mardiono, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ketiga ketua umum ini, itu koalisi yang rawan pecah adalah koalisi Indonesia Bersatu. Mengapa? Karena dari 3 tokoh utama pionir koalisi Indonesia Bersatu ini tidak ada tokoh yang elektabilitasnya kuat secara personal. Nah ini yang kemudian menimbulkan potensi goyah dibanding dengan koalisi yang lain. Koalisi yang lain itu punya capres yang kompetitif. Koalisi perubahan punya Anies Baswedan, PDI Perjuangan punya Ganjar, koalisi kebangkitan raya punya Pak Prabowo. Koalisi Indonesia Bersatu tidak punya capres yang masuk di level 2 digit. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan P3 akhirnya mulai bermain-main ya dengan memunculkan nama Sandi yang konon, lagi-lagi konon ya, meminjam istilahnya Tisa, itu gosipnya ditawarkan untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Kemudian sebelumnya Pak Zul itu juga beberapa kali mengeluarkan statement berkaitan dengan dukungan kepada Ganjar Erik ya, meskipun masih sangat prematur. Tapi lagi-lagi karena tidak ada capres yang cukup menonjol dari koalisi Indonesia Bersatu, kemungkinan yang realistis adalah bergabung dengan koalisi kebangkitan raya misalnya. Nah masalahnya kalau tidak ada kursi capres-cawapres yang bersifat win-win, sangat mungkin mereka juga bisa pindah ke koalisi yang lain. Karena lagi-lagi insentif koalisi adalah kursi capres-cawapres. Dan di antara 3 partai pendukung koalisi Indonesia Bersatu, Golkar kursinya paling gede. Cuma sayangnya tidak ada tokoh yang menonjol secara elektoral. Jadi lagi-lagi kemungkinan koalisi Indonesia Bersatu bisa ada yang gabung dengan koalisi kebangkitan raya atau ada yang gabung dengan PDI Perjuangan. Oke, tapi tampaknya dengan kondisi seperti itu bisa kita sampaikankah mungkin memang meskipun terlalu prematur, Golkar ini akan bersama dengan Indonesia Raya, koalisi kebangkitan raya. Tergantung insentif koalisi yang diperoleh oleh Golkar. Karena bagaimanapun Golkar ini kapal induk besar. Ya kursinya itu bahkan lebih banyak dibanding kursi yang diperoleh oleh Gerindra di parlemen. Jadi itu penting itu saya sampaikan ya. Meskipun bedanya tidak terlalu jauh, tetapi Golkar adalah peraih kursi terbesar kedua setelah PDI Perjuangan. Cuma memang tidak cukup untuk menominasikan Pak Erlangga tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Cuma problem Golkar, Pak Erlangga ini figur politisi yang sangat teknokratik. Jadi beliau kurang begitu tanda kutip ya mencitrakan diri ke publik ya. Lebih banyak bekerja gitu ya. Jadi makanya elektabilitasnya
relatif di bawah, bahkan mohon maaf ya kalah dibanding Ridwan Kamil. Meskipun Ridwan Kamil adalah new kid on the block. Nah pertanyaannya, apakah Pak Prabowo ikhlas atau bersedia meminang Pak Erlangga sebagai cawapresnya? Nah pertanyaan berikutnya, kalau iya, apakah PKB tetap setia dengan Pak Prabowo kalau ternyata cawapresnya diberikan kepada Pak Erlangga? Nah, sangat mungkin PKB juga memikirkan koalisi dengan yang lain kalau misalnya tidak mendapatkan insentif koalisi tadi. Jadi lagi-lagi hitung-hitungannya itu memerlukan kecermatan dan sekaligus kelihayan dari masing-masing elit tadi, termasuk tentu saja peran Pak Jokowi, ya, karena Pak Jokowi sebagai presiden, beliau bisa menjadi semacam naib politik atau penghulu politik yang menjodohkan koalisi tadi. Nah, tinggal siapa dapat apa dan apakah insentif cawapres tidak diperoleh kemudian bisa dibarter untuk hal yang lain, yaitu perlu kelihayan banyak pihak termasuk Pak Jokowi ya sebagai presiden yang katakanlah ya menjadi tulang punggung dari koalisi pendukung partai pemerintah. Oke, saya minta terakhir ke Bang Doli untuk memberikan closing statement sedikit saja sebelum penutupan menanggapi apa yang disampaikan Mas Burhan. Ya, saya kira pertama gini, yang perlu dipahami koalisi pertama kali yang terbentuk itu adalah Koalisi Indonesia Bersatu. Justru sebetulnya munculnya ide di awal-awal untuk membuat koalisi ini yang kemudian menghasilkan situasi atau posisi sampai sekarang ini ya, yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pemilu 2014 gitu. Nah, dan itu adalah ikhtiar kita Partai Golkar, terutama Pak Erlangga Hartarto, untuk bagaimana menciptakan situasi kondisi politik yang kondusif untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Yang kita tahu 2019 itu adalah pemilunya ya memprihatinkan kita semua, ada keterbelahan dan segala macam. Nah, kita tidak mengulangi itu. Nah, Golkar mengambil positioning bagaimana ini mempercepat dialektikanya itu ya supaya masyarakat juga dari awal sudah bisa menentukan pilihan, menilai ya. Mereka bisa melihat, mencermati proses-proses yang sangat terbuka sekarang ini gitu. Nah, bahwa kemudian nanti prosesnya ujungnya seperti apa, ini kan politik ya. Nanti kita bisa berdialog dengan terbuka. Yang penting itu adalah bagaimana siapapun atau partai politik apapun yang sekarang membentuk koalisi ini, satu platformnya itu adalah untuk kepentingan bangsa negara. Itu yang paling penting dulu. Butuh pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut lagi. Dan tidak mungkin bisa selesai 1-2 kali pertemuan ya. Nanti kita akan terakhir saya ingin ke Pak Habibur Rahman. Ada masukan mungkin? Singkat saja. Pak Habibur Rahman. Ya, saya pikir kita nikmati saja ya ini proses dan dinamika ini dengan nawaitu yang sama-sama bagus. Insya Allah pasti akan ketemu solusinya. Baik, kita akan tunggu nanti apakah happy solution yang akan diterima oleh semua pihak. Kita akan tunggu seperti apa ya. Terima kasih Mas Habibur Rahman, terima kasih Mas Burhan, terima kasih Bang Doli sudah bersama kami di Kabar Petang.